Aku nyoba operasi salah satu pasien. Oke. Jadi kalau ke dokter Tunggu gigi, ini operasi apa nih? cepet gigi. Nanti di-cut kan? Diedit kan? Nggak ada cut di sini. Kalau aku ngomong aneh-aneh di-cut ya? Justru itu nanti yang bakal ditampilin. Ini buat Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, los geht. is dein Name? Oke semuanya, halo, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono dan di video ini spesifik gue akan ngebahas tentang Ausbildung yang mungkin jarang kalian dengar, tapi ada di Jerman, yaitu Ausbildung asisten dokter gigi. Nah, untuk itu gue punya satu narasumber dan gue beruntung banget bisa kenal sama dia dan dia mau jadi narasumber di video ini. Tanpa basa-basi, coba kita perkenalin dulu Rezi. Halo. Wih, gitu dong. Res, buat viewer kita nih yang nggak tahu nih, coba bisa tolong diperkenalin diri dulu nggak, kayak namanya, terus udah berapa lama tinggal di Jerman dan kesibukannya apa sekarang? Nama aku Rezi. Udah tinggal di Jerman itu 2,5 tahun. Kesibukannya sekarang aku baru mulai Ausbildung. Ausbildung sebagai Asisten dokter gigi. bahasa Jermannya? Zahnmedizin Fachangestellte. Zahnmedizin Fachgestellte. Fachangestellte. Fachangestellte nanti bakal muncul di sini ya. Jujur itu juga menurut aku satu jurusan Ausbildung yang jarang juga aku ketemuin. Biasanya Ya, kan jarang. perhotelan atau enggak IT, mekatronik segala macam atau Pflege, perawat. Ya. Tapi ini asisten dokter gigi. Nah, boleh coba ceritain dulu nggak kilas balik gitu, kamu datang ke Jerman tuh pakai program apa sih? Aku ke Jerman itu pakai program au pair. Oke. Au pair aku 6 bulan, terus aku pindah ke Stuttgart buat FSJ. Kamu asal dari mana? Indonya apa? Indonya? Dari Minang. Oh, dari Solo. Minang, Solo. Solo. Jadi orang-orang Oh, Solok. pakai K, Solok. Oh, oke, keren, gue Solo. Mohon maaf ya, saya geografi saya agak jelek nih. Oh, dari Solok berarti Sumatera Barat. Sumatera Barat, ikut program au pair. FSJ FSJ. terus Ausbildung. Oh, jadi au pair, FSJ, terus Ausbildung. Genau. FSJ-nya di bagian apa? Sekolah sama anak-anak berkebutuhan khusus. Oh, Behinderung ya. Behinderung ya. Oke, berapa lama itu? Kemarin aku ngambil 1,5 tahun. Ah, so. 18 bulan. Oke, 1,5 tahun. Terus habis itu kamu lanjut Ausbildung aku selalu lupa. CFA aja. CFA. Fachangestellte. Zahnmedizin. Zahnmedizin. Aku juga kadang masih Angestellte. belit-belit nyebutnya ya. CFA. CFA. CFA, oke. Mungkin aku pengen tahu dulu pertama awal apa sih, kenapa kamu mau ambil jurusan Zahnmedizin ini? Aku sebutnya Zahnmedizin ya? Iya, it's okay. Iya, aku nyebutnya Zahnmedizin. Kenapa sih? Apa motivasi kamu sih ambil jurusan ini? Karena aku juga nggak tahu. Karena waktu itu aku di sini au pair, tapi bahasa aku belum bagus. Disaranin temen buat ikut FSJ. Aha. Udah FSJ 1 tahun, terus nambah lagi 6 bulan karena aku nyaman di tempatnya. Terus pas abis FSJ ini aku bingung, kayak aku pengennya tuh Erzierin awalnya. Erzierin itu apa? Guru TK. Guru TK Erzierin. Tapi waktu itu nggak bisa karena ijazah aku nggak diakui sebagai ijazah aku tuh cuma diakui sebagai Mittelreife. Sedangkan buat Oke. pedagogis mereka butuh yang sekurang-kurangnya S1 lah di Indo. Sekurang-kurangnya S1 di Indo. Ya, atau abitur di sini. Oh, oke. Ya, ada cara lain tapi mereka minta aku praktikum beberapa bulan. Sedangkan praktikum aku nggak bisa kalau aku nggak punya penghasilan masuk. Jadi ya udahlah, jangan Erzierin, aku coba cari-cari yang lain. Ada nih temen aku satu orang Ausbildung di CFA ini. Oke. Terus kayak, why not? Kayak aku pengen coba. Aha. Aku daftar di beberapa bidang waktu itu. Aku sempat Iya. daftar di Pflege, sempat daftar di hotel, Aha. daftar di CFA ini, dan yang diterima awalnya tuh di CFA. Ah, oke. Dan akhirnya kamu memutuskan untuk, oke, aku mau ambil jurusan Zahnmedizin ini. Ya, Fachangestellte.
Oke. Nah, Res, kira-kira mungkin bisa tolong di-share juga nggak sih saya bagaimana sih proses seleksi, let's say untuk masuk Ausbildung di program CFA ini? Waktu itu aku pertama nyiapin kayak yang normalnya, Motivation Schreiben, Lebenslauf. Terus aku ngelamar, aku itu pakai aplikasi Indeed. Indeed. Ya. Indeed.com. Indeed. .de apa .com? Sama aja sih ya. Iya, oke. Tapi aku pakai aplikasi Indeed. Di sana itu kita tinggal ketik Ausbildung apa yang kita mau, masuk. Terus ada beberapa tempat kerja, trip. Kita cuma tinggal klik daftar. Oke. Kirimin Motivation Schreiben sama Lebenslauf kita. 2 dokumen itu aja ya, motivation letter sama CV ya, itu. Terus ya akhirnya aku di hari yang sama itu aku dapat telepon dari. Di hari yang sama? Ya, jadi aku daftar pagi, sorenya aku langsung dapat telepon dari salah satu dokter di klinik yang aku kerja ini. Oke. Terus kata di interview dikit pas di telepon kayak ditanya kamu lagi ngapain sekarang, kayak mau mulai kapan. Terus katanya suruh datang ke praksisnya 2 hari setelahnya. Oke. Aku datang ke praksisnya, nyampe di sana aku disuruh langsung muter-muter. Muter di tempat gitu tadi. Aku ganti baju kayak baju perawat, terus ikut mereka jalan-jalan. Masuk ke ruang-ruang operasi, kayak ditunjukin ini loh yang kerjaan kamu nanti kalau kamu ngambil Ausbildung ini. Terus ya aku muter-muter lihat-lihat. Sambil lihat ditanya sama dokternya kayak kamu lagi ngapain sekarang? Kamu kira-kira mau nggak kerja kayak gini? Ini loh azubi-azubi kita, mereka kerjanya ini. Terus aku berapa jam ya? Kayak dari jam 9 sampai jam 1 atau jam 2an gitu. Ikut mereka jalan-jalan aja, lihat-lihat praksisnya. Pas akhir itu ditanya sama dokternya, gimana? Kamu suka nggak? Kayak oke, kayak kalau udah semua kayak ya udah kau bisa tanda tangan kontrak sekarang katanya. Wow, secepat itu guys. Iya, aku kayaknya salah satu orang yang laki. Oke. Karena beberapa Ausbildung mereka kayak ya udah nanti kita kabarin 2 minggu lagi ya. Benar. Kebanyakan kayak gitu sih, kayak butuh waktu kan buat prosesnya ibaratnya kan. Dan beruntungnya kamu hari itu interview, let's say lah itu walk-in interview kan. Interview ya. Jatuhnya kan, dan dijelasin semuanya sampai akhirnya disodorin kontrak hari itu juga. Iya. Tapi kamu tanda tangan hari itu juga? Iya. Gak basa-basi, dia langsung tanda tangan aja guys. Kayak di resepsionisnya bilang kayak kamu gimana beneran mau ini? Kayak aku udah desperate karena butuh visa, butuh segalanya. Udahlah aku ngambil ini aja. Oke. Menarik. Dan iya benar sih, pengalaman setiap orang beda-beda. Ada yang mesti nunggu berapa, ada yang kayak cuma sebentar. Hari itu juga salah satunya kamu. Ya tapi besoknya beruntung. aku ke tempat lain lagi buat interview. Karena kayak aku secure ini dulu. Terus pengen lihat lagi yang lain. Tunggu, tapi kan kamu udah tanda tangan di situ. Tanda tangan tuh belum yang kan, kalau tanda tangan bertuh ke atasin dulu. Itu cuma dari aku doang. Aku tanda tangan aku mau. Tapi ya pasti ada prosesnya lagi kan. Benar. Tapi aku masih bisa batalin seandainya. Masih bisa batalin ya seandainya gitu. Oke. Karena itu tempatnya jauh, itu di Bublingan, 30 menit dari sini. Aku lihat-lihat lagi praksis yang ada di dekat rumah. Tapi ternyata pas aku ke sana gajinya tuh kurang dari yang ditawarin di tempat yang lain. Oke. Kita bakal ngomongin soal gaji di next pertanyaan. Tapi intinya itu proses seleksinya kurang lebih gitu ya. Motivation letter, CV itu dokumen yang dibutuhkan untuk apply ibaratnya gitu kan. Ada persyaratan ini nggak Res? Ada persyaratan akademis nggak sih untuk mau daftar Ausbildung CFA ini di bidang kedokteran gigi? Enggak sih, nggak ada yang akademis. Karena aku nggak ada basic kesehatan sama sekali. Oke. Aku di Indo tamat SMA, di sini au pair, FSC juga di bidang yang lain. Mereka cuma nanyain kayak kamu mau nggak belajar? Karena Ausbildung kita benar-benar mulai dari nol lagi. Selagi kita mau belajar kayak udah mereka bakalan terima. Oke. Tapi yang paling penting bahasa Jerman. Bahasa Jerman ya. Bahasa Jermannya butuh level berapa? B1 ya. Oke. Wow. Pada saat kamu ke au pair, aku coba kilas balik ya. Pada saat kamu au pair itu level bahasa Jerman kamu apa? A1. Oh, A1. A1 itu pun gak yang bagus-bagus banget. Nyampe sini tuh masih kaget. Dengerin orang ngomong itu masih kayak, mereka ngomong apa ya tadi? Udah bisa beli donor belum? Belum. Oh, belum bisa beli donor. 6 bulan au pair itu aku di rumah doang. Oh iya? Iya. Wow. Dan di rumahnya tuh mostly juga kita ngomongnya pakai Inggris. Jadi aku gak ada perkembangan sama sekali bahasa Jerman ya. Baru berkembangnya pas aku pindah ke Stuttgart. FSC itu. Baru udah mulai ini ya, itu juga penting juga sih itu. Lingkungan sangat mempengaruhi untuk kita bisa berkembang di salah satunya bahasa itu jadi kan. Benar.
Oke, jadi jawabannya yang tadi pertanyaan awal, nggak ada syarat akademis atau non akademis, yang penting kamu mau belajar gitu. Res, ngomongin soal durasi Ausbildung als Seva. Oke, San Fachangestellte. San Medicine Fachangestellte. San Medicine Fachangestellte. Nah itu, kira-kira durasinya tuh berapa lama sih program ini? 3 tahun. Oh, oke. Tapi kita bisa mempersingkat jadi 2 tahun dengan cara kalau kita udah lulus semua di sekolah, kayak di sekolah udah aman, kita bisa ngambil 2 tahun doang di praksis dan ikut ujian akhir aja. Oke. Tapi normalnya 3 tahun. Kalau lancar semuanya ya, maksudnya? Iya. Kalau semua ujiannya dapat nilainya bagus terus dan sekolah bilang kayak udah ini anak udah bisa lulus. Oh, oke, tergantung. Tapi so far gimana? Kamu termasuk murid yang pandai atau? Aku baru mulai itu 2 minggu. Jadi kemarin sekolah baru sekali dan itu kita cuma perkenalan doang. Oh, oke. Menarik sih dengerin nanti 2-3 tahun lagi journey-nya gimana. Kayak 6 bulan ini masih lihat-lihat dulu. Aku bisa apa enggak? Kalau enggak aku masih bisa pindah. Iya. Tapi lumayan menarik juga sih itu. Durasinya 3 tahun berarti ya. 3 tahun. Nah, kalau kamu ngomongin soal dokter gigi nih, perbandingan nih. Kalau kamu tahu ya, perbandingan asisten dokter gigi di Indonesia sama di Jerman, kamu ada bayangan nggak perbedaannya apa? Jujur enggak, tapi aku pernah dengar di Indonesia itu ada SMK jurusan asisten dokter gigi. Ya kurang lebih kayak sama sih menurut aku. Cuman bedanya kalau di Indo kita cuman di sekolah doang. Kalau di sini kita langsung terjun ke praksisnya. Lebih banyak praktek daripada teorinya. Lebih banyak praktek daripada teorinya nih. Nah, terus pembagian durasinya tuh gimana tuh antara di sekolah sama prakteknya itu pembagiannya gimana kalau kamu programnya? Kalau aku itu dalam seminggu Sabtu Minggu kita libur, jadi Senin sampai Jumat kerja. Dalam seminggu itu ada 1 kali sekolah atau 2 hari sekolah. Oke. Selang-seling? Selang-seling. Kayak minggu ini aku sekolahnya sehari full. Minggu depan aku sekolahnya 2 hari. Setengah hari. Oh, oke. Nah, itu beda nggak sih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga? Sama semua gitu ya? Oh, oke. Menarik. Ini satu hal yang beda juga. Soalnya aku juga sempat interview orang di program lain. Pada tahun kedua tuh dia beda gitu itunya pembagiannya. Jadi kayak di tahun kedua kayak dia 4 minggu itu di sekolah, 8 minggu itu di perusahaan kayak kerja gitu. Tapi kalau kamu emang 1-2 ya, 1 hari atau enggak next minggu depannya 2 hari gitu buat sekolah gitu. Ini kan kamu baru awal ya, mungkin masih belum tahu nanti ujiannya gimana ya? Iya, belum tahu. Belum ada bayangan sama sekali. Tapi mungkin aku pengen coba nanya ini sih, kayak ujiannya tuh di setiap bulan apa sih? Apakah setahun tuh pasti ada ujian atau seberapa sering nanti ujian ke depan? Kemarin itu pas aku ke sekolah baru dibilang kita ada ujian sekali 6 bulan. Tapi pasti setelah 1 teori pasti diujianin lagi. Tapi ujian yang benar-benar ujian itu kayaknya tuh sekali 6 bulan. Tapi aku belum pasti karena belum ada gambaran yang jelas. Tapi secara garis besar ujiannya sekali per 6 bulan ya? Kurang lebih ya? Oke, menarik. Itu ujian praktek apa ujian teori? Teori. Nanti kita prakteknya udah di sekolah. Oh, nggak ada ujian praktek berarti? Ada deh kayaknya. Ada beberapa materi yang harus ditunjukin, kita praktekin di sekolah sebelum kita praktekin langsung ke pasien kayak contohnya ronsen. Kayak kita ngambil gambar ronsen orang, kita ada prakteknya di sekolah dulu, baru nanti di praksis kita bisa nyobain sendiri ke pasien. Dan itu langsung prakteknya ke pasien langsung gitu ya, bukan pura-pura pasien gitu, tapi benar-benar langsung pasien. Oke, menarik nih. Kalau salah gimana ngeronsennya? Panik gak? Tiba-tiba ronsen gigi malah ronsen paru-paru gitu tiba-tiba. Gak mungkin lah ya. Apaan sih? Gak jelas. Aku beruntungnya karena di praksis itu koleganya baik-baik. Mereka tahu kita baru. Tapi kalau ronsen itu masih tahun ketiga, jadi aku belum worry masalah itu. Kalau sekarang itu hal-hal yang aku kerjain itu ada yang ngawasinnya. Jadi aku nggak dilepas sendiri. Nah, so far berarti kamu baru 1 minggu ya berarti? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Oke. So far gimana nih
pengalaman kamu sebagai Ausbildung CFA 2 minggu ini? Hari pertama itu aku datang, terus udah langsung dibagi per tim kan. Jadi tiap dokter ada timnya. Aku masuk waktu itu minggu pertama ke salah satu tim dokter, yang mana mereka udah langsung kerja, udah langsung ngoperasi pasien, udah langsung ada check up soal pasien. Dan aku waktu itu disuruh masih lihat-lihat doang. Hari pertama kedua itu aku kalau mereka lagi operasi, aku di belakangnya ngeliatin. Di hari ketiga itu mereka nanya, kamu mau coba nggak? Aku nyoba operasi salah satu pasien. Oke. Jadi kalau ke dokter Tunggu gigi, ini operasi apa nih? cabut gigi. Cabut gigi, oke. Cabut gigi atau ada akar gigi. Oke, tapi itu dibius nggak pasiennya? Iya, dibius. Bius total? Yang pas aku nyoba itu dibius total. Oke, terus Ada gimana? tim anestesi profesionalnya juga. Iya. Aku takut sih. Tapi ya kalau kakak pernah ke dokter gigi nggak? Pernah dong ya, kalau nggak pernah ke dokter gigi agak aneh sih ya. Ada pernah kayak operasi gigi bungsu gitu? Iya pernah di sini. Jadi kan kayak ada satu dokter yang cabut giginya, ada satu di depan dokternya tuh megangin selang. Iya, kalau aku waktu itu ada 4 sih. 2 yang itu, 2 orang lagi yang megangin tangan aku sih. Kenapa takut ya? Takut gerak-gerak ya. Gak bercanda, kayak 2 orang doang. Oke. Ya aku yang di depannya itu yang kayak megangin selang kalau ada darah. Oke. Ya, oh iya yang nyedotin darah Ya. itu ya. Oke. Terus megangin satu alat. Aku lupa lagi nama alatnya yang buat buka giginya. Buka mulut orangnya terus aku nyedotin. Oke. Itu ngebantuinnya di bagian itu ya? Iya, di depan dokternya. Kayak kirain aku kamu ngebantuin kayak nyuntikin atau mau ini. Oke. Tapi untuk awal udah dikasih pengalaman gitu sih, menurut aku sih satu hal yang luar biasa sih. Ya, aku juga bersyukur banget dapet tempat kerja yang orangnya suportif. Dari awal itu aku bilang aku baru di sini, aku nggak ada basic sama sekali di gigi. Bahkan aku nggak tahu nama gigi itu apa-apa aja. Dan mereka bilang it's okay, di sini kamu belajar. Jadi setelah aku lihat-lihat, mereka ngerasa aku udah cukup ngeliat, udah langsung coba praktek. Berarti so far seru lah ya? Seru. Masih seru ya? Masih seru. Capek tapi Masih seru. Capek tapi. Sehari kerja berapa jam? 8 jam. Oh 8 jam ya? 8 atau 9 jam. Normalnya 8. Kira-kira pada saat kamu ikut Ausbildung ini sebagai CFA, kira-kira keterampilan khusus apa yang bakal kamu kuasain sih setelah nanti jadi lulus sebagai Ausbildung CFA? Oh, yang pertama itu aku tahu gimana jadi asisten yang baik dokter gigi. Tapi kerjanya nggak cuma jadi asisten doang, bantuin operasi doang. Aku juga punya skill nanti buat ngomong sama pasien. Aku punya pengetahuan dasar tentang gigi, tentang penyakit-penyakit gigi. Jadi kayak misalnya di satu praksis, kayak aku bisa nanya pasiennya dulu sakitnya apa gitu-gitu, nanti baru dicek sama dokternya. Iya. Berarti bukan cuma ngebantuin dokter giginya, tapi juga berkomunikasi langsung dengan kundennya lah ya, dengan customer atau pasien bisa bilang pasiennya. Pasien. Lebih ke kita tahu how to run the practice. Oh, oke. Ya dokter, juga. Aku bukan yang ngeremehin dokter ya, tapi dokter itu bagian meriksa, ngecek, kita tuh bagian yang bantuin dokternya. Terus administrasi pasiennya kan mereka pakai asuransi apa, sakitnya apa, butuh resep apa aja, dokter nyebutin resepnya, kita yang ngetiknya. Oke. Back end-nya lah ibaratnya ya. Ya. Kayak administrasinya ya. Menarik. Berarti kamu Ausbildung itu udah langsung sama pasien ya berarti udah nggak, bukan sama ibaratnya sama dummy manekin gitu enggak ya? No. Berarti langsung ke pasiennya sendiri ya, itu satu hal yang menarik dan itu lumayan serem juga sih menurut aku sih ya. Kalau salah apa-apa. Takut sih. Iya. Tapi ya minggu pertama mereka tahu kita masih baru-baru. Paling dicoba nyuruh kayak, Rezi kamu tolong dong panggil pasien ke depan. Oh, oke. Terus kayak, Rezi tolong dong ngambilin ini, ngambilin itu, masih yang baru-baru. Res, mungkin kita coba masuk ke berpikir ke depan gitu nanti. Kalau seandainya kamu nanti udah lulus sebagai Ausbildung als CFA gitu kan. Kira-kira prospek karirnya tuh gimana sih setelah lulus nanti sebagai Ausbildung als CFA ini? Kamu ada bayangan nggak nanti kayak udah lulus nanti kamu mau ngapain gitu? Bisa kerja di klinik sebagai CFA, atau bisa juga aku kuliah lagi.
pengen Oke. kuliah dan mungkin aku mau jadi dokter giginya karena aku udah punya basic dasarnya. Aku bisa Oke. kuliah lagi. Dan mungkin itu terjadi ya. Tapi jalurnya gimana itu? Kalau misalnya seandainya kamu mau masuk, mau ambil setelah lulus, mau ambil jalur ke dokter giginya langsung itu pathnya gimana? Jalurnya gimana? Harus mulai dari awal lagi. Harus masuk uni lagi. Oh, harus masuk uni ya? Sebagai dokter gigi itunya lah. Oke. Tapi bisa juga aku langsung pengen kerja di praksis aja jadi CFA itu. Kira-kira ada kemungkinan buat Weiterbildung nggak? Nah itu aku belum bisa ngomong banget karena aku belum tahu gimana nanti abis ini bisa Weiterbildung apa enggak. Tapi yang ada di bayangan kamu, salah satu kemungkinan lain adalah untuk jadi dokter giginya gitu ya? Iya. Berarti kalau misalnya seandainya kamu udah dokter gigi, berarti udah lengkap, berarti kamu udah dari administrasinya udah dapet, terus ya teknis sebagai dokter giginya, skill dokter gigi juga kamu kuasain gitu ya? Ya karena pengetahuannya yang diajarin sekolah juga tentang gigi, tentang apa aja penyakit yang ada di gigi, gimana cara kita ngerawat gigi. Oke. Oke, aku punya basic buat jadi dokter gigi, kenapa nggak aku coba nanti abis lulus ini? Menarik. Nah, ngomongin soal gaji Ausbildung nih, kamu bisa mungkin teman-teman juga pada penasaran di sini buat yang di Indonesia yang mau pergi ke Jerman, terus consider buat ikut Ausbildung als CFA ini. Kira-kira kalau boleh kasih gambaran nih, gaji seorang Zahnmedizin Fachangestellte itu berapa sih per bulan? Tergantung praksis yang pertama, ada praksis yang bisa over lebih dan ada yang normalnya. Normalnya itu 900 di tahun pertama. Oke. Tapi praksis aku itu nawarin 1.250. 1.250, oke. Bruto tapi. Bruto. Oh, lumayan gede juga ya tahun pertama itu ya? Iya. Iya. Oke, wow. Itu tapi kamu Wonong tuh bayar sendiri ya berarti ya? Iya, bayar sendiri. Wonong tempat tinggal tuh bayar sendiri. Asuransi gimana? Ditanggung sama praksis. Praksis ya? Kan bruto kita itu 1.250, Iya. dipotong sama pajak kayak asuransi, pajak-pajak, baru dapat netonya di kita. Ini tuh nggak bersih kan? Iya, gaji bersih Iya. neto gaji bersih. Iya. Iya. Oke, wow, menarik. 1.250 itu bruto tahun pertama, dan Ausbildung kemungkinan besar tahun pertama, kedua, ketiga lumayan naik. Naik. Gitu. Jadi mungkin tahun ketiga dia bisa 4.000 deh ya. Aduh ya, amin sih pengen. Aduh, pengen. Tapi namanya Ausbildung ya. Iya, tapi ya itu lumayan gede untuk ukuran. Naiknya 100 atau 50. Iya. Menarik. Nah, ada pertanyaan lain nih, kayak bagaimana cara mengajukan lisensi untuk bekerja sebagai dokter gigi setelah menyelesaikan Ausbildung di Jerman. Kamu ada bayangan nggak? Enggak. Lisensi gitu ya? Belum ya? Belum. Ya, license itu cuma bisa didapat sama orang yang lulusan udah dokter giginya kan? Oh, cuma dokter gigi ya? Aku nggak tahu. Makanya ini aku mau nanya. Karena aku nggak pernah dengar kita butuh license buat kerja sebagai asisten ini. Bukan untuk bekerja, tapi untuk untuk bekerja sebagai dokter gigi. Bekerja sebagai dokter gigi, bukan sebagai asisten gitu. Nggak, harus mulai dari awal lagi untuk lulus sebagai dokter gigi. Oke. Ya, jadi nggak semua orang, ini yang menurut pandangan aku ya. Oke, berarti dari penjelasan kamu, nggak semua orang itu bisa buka praktek gigi, dokter gigi, cuma orang yang lulusan dokter gigi aja yang boleh ngebuka praktek dokter gigi. Tapi itu setahu aku ya. Iya. Dan untuk asisten dokter giginya sendiri, dia bisa kerja Kita dengan bekerja untuk dokter gigi ya, bukan ngebuka praktek sendiri ya. Oke, itu yang mau aku tanyain. Ketika kamu selesai nanti jadi Ausbildung sebagai als CFA itu, kira-kira gelar dan keterampilan yang dipunyai kamu itu menurut kamu diakui sama negara lain nggak? Kayak kebanyakan Ausbildung itu kalau kita lulus kan jadi tenaga ahli. Jadi lebih ke kalau kita ke negara lain dan pengen kerja sebagai ini, mereka ngeliat dari pengalaman kita. Jadi kayak kita udah punya ijazah sebagai asisten dokter gigi di Jerman dan kita punya pengalaman 3 tahun bekerja secara langsung sebagai asisten dokter gigi.
Oke, dan itu diakuin lah ya sama negara-negara lain ya. Yang paling penting itu pengalamannya juga, karena ya itu Ausbildung tadi keuntungannya selain kamu belajar, kamu juga dapat pengalaman juga, dan itu jadi modal penting kamu untuk melamar kerja Kemana aja. di kemana aja gitu. Dan bahkan di Indonesia sekalipun, kalau misalnya kamu untuk daftar, ini coba berandai-andai ya, kalau seandainya kamu daftar asisten dokter gigi di Indonesia, kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin Ya, karena kamu udah punya sertifikat di sini ya ibaratnya ya. ya. Oke. Nah itu, jadi kesempatannya terbuka lebar buat kalian gitu. Terus kamu total udah berapa lama di Jerman? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, dan kamu berpindah-pindah tempat kan? Ya. Ya kan? Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dialami Rezi di Jerman, Ausbildung atau in general lah keseluruhan tinggal di Jerman? Tantangan terbesarnya apa? Pertama itu bahasa. Karena benar-benar kita di sini kemana-mana nggak bisa kalau kita nggak menguasai bahasanya. Oke. Yang kedua ya homesick aja sih sebagai orang yang baru pindah ke Jerman, baru tinggal sendiri. Karena aku pergi dari Indo itu umur 19 tahun. Oke. Jadi aku dipaksa dewasanya di Jerman. Susahnya aku komunikasi sama orangnya susah dulu. Kayak mau ngomong itu kita takut karena aduh salah nggak ya. Terus kalau bekerja sebagai fresh shot itu mereka masih mentoleransi kita. Oh ini anak dari luar nih, dia baru. Tapi kalau di Ausbildung itu mau nggak mau kita udah harus bisa ngomong sama orang. Karena kita udah langsung disuruh ke pasiennya. Kalau kita nggak bisa ngomong sama pasien ya ngapain kita ngambil ini Ausbildung ini. Oke. Ya. Kendalanya itu ya berarti bahasa language barrier. Itu tipe bekerja di Jerman sendiri, kamu punya kendala nggak? Style kerja di sini? Ada kendala nggak? Kendala bukan disebut sebagai tantangan. Karena semuanya tuh terorganisasi. Kayak dari awal kerja sampai selesai kerja tuh mereka udah tahu ini harus ini. Sedangkan di Indo itu pas sekolah kan aku suka kayak nantilah, telat lah. Iya. Kalau ada ujian, kalau ada ujian kan ujiannya besok, kita ujiannya belajarnya malamnya gitu ya. Kalau di sini terorganisir ya ibaratnya ya. Ya. Gitu, itu juga ya merupakan satu tantangan juga ya, harus bisa hidup terorganisir lah ibaratnya gitu. Iya. Kurang lebih. Sama satu lagi kalau untuk spesialis sebagai SFA sendiri, itu tuh tantangan buat aku karena aku tuh lebih ke orang yang clumsy, jatuhin barang. Atau clumsy. Oke. Jatuhin barang terus kayak ngerjain itu semua yang aku kerjain tuh kayak udah selesai. Okay. Tapi di Ausbildung ini tuh aku bener-bener dilatih buat sabar. Bener-bener ngerjain satu tuh harus teliti. Gak bisa yang kayak selesai. Harus bener kayak dilihat, ini udah ya gitu. Contohnya sekarang itu aku lagi ditempatin di bagian sterilisasi. Orang Jerman mereka sterilnya tuh benar-benar steril banget. Jadi kalau jatuh ke tanah harus diambil lagi, diulang lagi sterilisasinya. Wow. Susah. Dan itu kamu nggak boleh sampai ngejatuhin barang, nggak boleh sampai lupa step-step ngebersihinnya gimana. Iya, bayangin aku lagi operasi orang terus aku jatuhin barangnya. Oke. Wah itu clumsy sih. Orangnya udah kesakitan lagi, itu gigi lagi berdarah, aku jatuh, aku harus ngelang lagi, ngambil barang. Pernah kamu lagi. Kayak gitu? Aku baru sekali nyoba, jadi semoga nggak akan. Oke. Wow. Pas aku nyoba nggak, tapi untuk kedepannya aku semoga nggak akan terjadi. Oke. Ya, itu satu hal yang juga merupakan tantangan nih. Kalau kalian mau Ausbildung di program San CFA. Banyak sabar. Harus banyak sabar. Banyak orang yang Azubi juga yang bilang harus banyak-banyak sabar ya. Harus. Iya ya, oke. Kamu kira-kira punya bayangan gak sih kayak bagaimana kayak peran teknologi dalam pendidikan dokter gigi saat Ausbildung kamu gini? Kamu kayak belajar kayak mesin-mesin gigi nggak? Ya, teknologi penting sih karena semua mesin-mesinnya itu modern. Jadi kalau kita gaptek itu kita nggak tahu ini nyalainnya gimana. Banyak sih kayak buat asisten gigi aja itu pakai alat, buat penyedot darah itu juga mesin. Terus buat pasiennya kita kerjanya di komputer. Jadi di komputer itu udah ada datanya. Hari ini kita jadwalnya ngapain aja. Nanti
kesambung ke resepsionis, pasiennya udah datang, kita bisa lihat di komputernya. Oke. Terus kita ngeklik nama pasiennya, kita tahu riwayat dia apa aja, dia sakit apa aja. Oke. Semua riwayat kesehatan dia dari dia masih kecil, apa aja kendala di giginya kita udah tahu. Oke. Jadi harus pinter-pinter baca itunya, harus bisa baca di komputernya. Ya itu guys, jadi harus nggak boleh gaptek lah soal teknologi, terutama komputer, karena asisten dokter gigi juga sebagian besar bekerjanya di komputer juga ya, gitu. Walaupun nanti kalian punya kesempatan juga buat nyedot-nyedot darah pasiennya. Jangan takut darah. Oh iya, itu penting tuh. Karena banyak orang, aku sendiri aku termasuk orang yang takut darah sih, jujur. Aku pernah pingsan kalau ngeliat darah banyak, sumpah. Waktu itu aku kayak kepotong jarinya gitu, terus kayak banyak banget darah. Terus kayak aduh lemes, tiduran di sofa, tiba-tiba blackout. Pingsan pagi-pagi. Tapi aku udah perban ini tangan ya. Makanya kayak aku orang yang takut darah sih. Ya jangan gitu. Jangan jijian juga, karena kita ngelihat organ dalam orang kan. Terutama di bagian mulut ya. Banyak gak sih orang-orang internasional yang ikut program Ausbildung als CFA ini? CFA ini tuh lebih modern di kalangan orang Jerman. Kayak di tempat aku itu banyak yang udah Ausländer, orang asing, tapi rata-rata mereka udah di Jerman semua. Udah tinggal di Jerman sebelumnya. Oke, tapi nggak lahir di Jerman? Ada beberapa yang lahir di Jerman. Oke. Tapi kalau buat ngambil orang luar, mereka tuh kebanyakan lebih ngambil orang yang udah ada di Jerman. Karena mungkin Ausbildungnya itu populer di kalangan orang Jerman, jadi mereka nggak punya pengalaman buat ngambil tenaga kerja dari luar. Oke. Tapi mungkin bisa dicoba. Ya, tapi ya itu sebabnya, karena yang tadi aku bilang di awal, alasan aku angkat tema ini karena jurusan kamu ini nggak terlalu populer nih di orang Indonesia nih. Makanya aku pengen kenalin ke kalian salah satu option Ausbildung als CFA Zahnmedizin Fachangestellte. Nah, sekarang aku udah mulai hafal nih. Dan itu kalian coba cari di Indonesia. Kalau misalnya pun nggak bisa dapet, kalian coba datang ke sini dengan program lain, contohnya UPER atau FSShot atau BFD. Dan abis itu setelah kalian lulus, kalian udah belajar perbaiki atau perbagus bahasa Jermannya, kalian bisa apply ke program ini gitu. Oke. Tadi kita berarti tadi udah ngomongin soal gajinya kan. Tadi berarti 1.250 bruto. Apa sih suka duka tinggal di Jerman? Sukanya ya mandiri, kita bisa ngatur hidup kita sendiri. Kita pengen jadi apa, kita bisa nyobain banyak hal baru di Jerman. Contohnya kayak aku aja. Aku nggak tahu datang ke Jerman sebagai au pair. Aku tuh cuman taunya aku pengen Ausbildung. Tapi aku nggak tahu pengen Ausbildung apa. Ya udah aku coba-coba. FSJ juga aku coba-coba. Nyaman, terus Ausbildung juga coba-coba. Mana yang bisa adventure baru lah. Anaknya adventurous ya. Enggak, iya sih. Pengen nyoba hal baru aja. FSJ aku kerja sama anak-anak. Di Indo aku nggak pernah kerja sama anak. Di FSJ aku nyobain kerja sama anak dan anak-anak yang spesial. Itu pengalaman baru banget sih. Terus Ausbildung juga, udah kerja sama anak-anak nih, coba yang lain Coba di Zahnmedizin ini. Oke. Dukanya apa kalau di Jerman? Dukanya homesick sih. Kangen orang tua. Makanan Jerman nggak seenak makanan Indo. Setuju. Lidah-lidah Setuju. kita. Apalagi lidah orang Padang kan. Aduh. Nggak ke compare sih kayak makanan Padang. Aku pulang tuh selalu nyarinya makanan Padang sih. Aku kemarin pulang juga banyak makan Indonesia. Oh iya. Iya. Benar. Di sini kita harus masak sendiri kalau pengen. Itu satu hal yang harus kita prepare. Kalau misalnya kalian mau pergi ke Jerman, kalian harus siap. Harus bisa masak. Bisa masak sendiri, karena untuk makan di luar itu lumayan mahal lah. Maksudnya at least untuk orang Ausbildung yang gajinya ibaratnya masih antara 900 sampai 1000-an lah ibaratnya gitu kan. Penting itu skill memasak. Suka dukanya, terus yang kamu bilang itu homesick ya tadi kamu bilang. Homesick. Dulu aku tamat sekolah itu langsung ke Jerman. Oke. Kayak tamat sekolah terus tahun lah di Jerman, nggak berangkat karena masalah visa waktu itu. Terus
datang ke Jerman benar-benar sendiri. Dulu sekolah apa-apa sama mama, sama papa, dapat jajan dari papa, sekarang harus nyari duit sendiri. Satu lagi dukanya itu nggak enaknya tuh visanya. Kenapa visanya? Susah berurusan sama Ausländerbehörden. Nggak cuma kamu ya, semua orang juga. Apalagi kamu di Stuttgart ya. Aduh. Dengan kota besar di Stuttgart. Ini juga penting juga nih, kalau kalian beda ngurusin visa di kota kecil dan kota besar. Kota kecil, aku tinggal di kota kecil. Gimana? Di Kirchheim. Lumayan gampang. Iya. Nggak dibilang gampang banget, tapi lumayan gampang compare sama Stuttgart yang banyak banyak Ausländernya. Terus juga ya yang ngurusin di sini paling cuma berapa kan petugas imigrasinya. Ya sih. Iya, mereka tuh tahun kemarin sempat ngeluarin statement kalau mohon maaf kita nggak bisa menghandle semua permintaan yang masuk karena staf kita kecil. Oke. Iya. Paham. Itu ya suka duka ya. Sama yang tadi kamu bilang yang keluarga itu kan. Iya. Ada rencana pulang nggak nanti buat liburan? Aku barusan pulang Oh, barusan pulang? bulan Juni kemarin. Oke. Plan pulang kapan lagi? Pengennya tahun depan lagi. Oke. Tapi harus dipikirin lagi kan. Oke. Karena sayang banget, aku cuman dapat libur Ausbildung itu cuman 29 hari. Oke. Tapi itu kita nggak bisa ngambil secara sekaligus semua. Oke. Jadi paling lama itu cuman 2 atau 3 minggu. Sayang juga kita ngabisin duit banyak buat tiket cuman pulang 2 minggu doang. Benar. Oke, sip. Itu suka dukanya guys, jadi kalian harus persiapkan itu. Ngomongin soal masa depan lagi nih, plan kamu ke depan tuh kayak gimana sih setelah nanti lulus Ausbildung ALS-CFA ini? Plan kamu apa? Terus ada plan buat ke Indo nggak? Tidak menutup kemungkinan buat Oke. balik ke Indo. Tapi aku masih belum yakin. Karena tiap hari pikiran aku berubah-ubah. Oh iya. Kadang pengen di sini aja, pengen ke sana, balik ke Indo aja lah, capek. Gen Z guys, Gen Z. Tapi plan pertama aku buat saat ini itu aku pengen lulusin Ausbildung ini dulu. Aku pengen kuliah di sini. Oke. Jadi abis lulus Ausbildung, kuliah di sini, mungkin kerja. Tapi plan keduanya tuh pulang ke Indo, kerja di Indo. Oke. Sip. Menarik. Mungkin ini pertanyaan terakhir sih, Res. Buat teman-teman di sini yang mau pergi dari Indonesia, yang mau pergi ke Jerman, ambil program Ausbildung als Zahnmedizin Fachangestellte ini. Kira-kira ada tips nggak buat mereka yang mau pergi ke Jerman gitu, yang bisa kamu kasih ke mereka supaya mereka sukses ibaratnya pergi ke Jerman? Yang paling penting bahasa Jerman dulu. Yang kedua itu siapin semua dokumen secara matang. Karena di Jerman apa-apa mereka harus teliti. Semua dokumennya itu lengkap. Terus siapin mental. Oke. Karena susah namanya kita living abroad. Tinggal sama orang baru. Ketemu orang baru itu harus nyiapin mental. Iya. Apalagi ya? Itu sih. Oke. Ya, yang penting pengen belajar aja. Kalau malas-malasan kayak jangan. Harus rajin, mau belajar hal baru dan nggak mau ngapain aja. Jangan kayak aku nggak mau ini. Tapi buat Ausbildung itu kita harus mau ngapain aja. Kayak terbuka lah ya untuk open to any possibilities ya, any chance lah, opportunity gitu ya. Jangan menutup kayak pokoknya aku nggak mau kesini, aku nggak mau gini. Kayak cobain dulu aja, siapa tahu kalian suka gitu ibaratnya ya. Karena kita nggak tahu kita bakal ke depan bakal gimana. Karena opportunity itu bisa datang dari mana aja. Gitu. Oke, itu aja sih paling pertanyaan-pertanyaan yang bisa yang udah aku siapin ke sini. Mungkin ini nggak bisa nge-cover semua topik tentang Ausbildung asisten dokter gigi ini, tapi nggak apa-apa kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, coba tulis di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin aku bakal kontak Rezi di waktu dia yang lumayan padat. Aduh. Nanti aku coba minta waktunya buat ngejawabin pertanyaan kalian gitu. Dan sekali lagi Res, makasih banyak udah ngasih waktunya buat nge-sharing ke teman-teman di sini
perjalanan kamu, pengalaman kamu, terus gimana proses dari awal kamu di Indonesia sampai ke Jerman dan akhirnya sekarang ikut program Ausbildung als Zahnmedizin-Fachangestellt. Makasih juga udah ngobrol sama aku. Enggak lah, seru lah ngobrol sama kamu. Iya, apalagi ya ibaratnya pengalaman kamu juga jadi satu hal yang di aku juga ilmu juga yang baru buat aku gitu loh. Seneng bisa berbagi ilmu. Sip. Nanti aku bakal ngasih kontak Rezi di bawah kalau kalian butuh pertanyaan lanjutan gitu. Oke, itu aja semuanya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Oh ya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya ngebantu channel ini supaya lebih berkembang. Amin. Gitu. Aku bantu nanti. Iya, oke. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Bye-bye. Oke, sip. Res, makasih. Maksudnya? Kenapa?